Halo teman-teman, kamu jenius ketemu lagi di soal nomor 10 tentang dinamika partikel. Nah, di sini kita punya suatu sistem ya, bentuknya seperti begini. Ada M1, terus kemudian bidang miringnya licin. Oke, berarti di sini tidak ada gaya gesek. Nah, ini terhubung sama tali yang warna biru, terus tali warna biru terikat sama katrol. Kemudian di sini ada tali warna merah, ini diikat di sini ya. Jadi si M2 yang bisa turun ke bawah. Oke. Nah, kalau kita lihat sistem ini kan berarti ada tali biru sama tali merah nih teman-teman. Dan dia punya dua katrol berbeda nih ya. Ini kita asumsikan bahwa pada pusat porosnya katrol ini nggak ada gaya gesek ya. Jadi gaya geseknya diabaikan. Terus inersia katrol juga diabaikan. Jadi katrolnya hanya berfungsi sebagai pembelok tali ya. Nah, kita perlu mencari hubungan antara percepatan dari massa 1 dan percepatan dari massa 2. Nah, hubungannya bagaimana? Untuk melihat hubungannya, kita lihat perpindahannya nih. Jadi perpindahan M1 dan perpindahan M2. Nah, misalkan gini teman-teman. Kalau kita lihat, seandainya ini berpindah ya, sejauh kita sebut namanya S, gitu ya. Berarti kan si katrol yang bagian ini juga akan berpindah sejauh S. Turun ke bawah ya. Turun ke bawah, misalkan ini sejauh S. Nah, berarti dua tali ini itu kan akan turun ke bawah juga. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah M2 itu akan merasakan 2S dia berpindahnya. Jadi M2 turun ke bawah sejauh 2S gitu ya. Biar lebih jelas saya tulis di sini ya. Jadi jika M1 berpindah sejauh S gitu ya. S yang ini, maka M2 ya akan pindah sejauh ini tadi S tambah S yang ada di tali ini. Jadi dia akan pindah sejauh 2S gitu. Nah, karena A itu sebanding dengan S ya. Jadi kalau makin besar perpindahannya, maka percepatannya makin besar. Jadi kalau gitu antara A sama S itu sebanding, sehingga bisa kita tulis. Jadi A1 perpindahannya 1 itu sama dengan jadi di sini bisa kita tulis ya. Jadi percepatan benda 2 itu sama dengan 2 kali percepatan A1. Oke, gitu ya teman-teman. Ini kata kuncinya yang akan menghubungkan antara M1 dan M2. Oke, selanjutnya kita gambar diagram gaya. Gambar diagram gaya ya. Oke, kita lihat pada benda 1 dulu. Berarti di sini ada gaya berat ya, di sini. W. Ini dia W-nya, W1. Nah, kemudian ini kita perlu proyeksikan. Jadi kita bikin dulu ini sumbu koordinat di sini sama di sini ya. Nah, kita proyeksikan si W1 ke sumbu koordinatnya. Nah, ini ada alfa di sini ya sudutnya, maka kita perlu cari sudut alfa juga. Oke, misalkan saya pakai warna hijau. Nah, ini gini ya, teman-teman. Nah, ini kan alfa nih di sini ya. Misalkan alfa itu 30 derajat misalnya kita ambil ya. 30 derajat, berarti ini karena siku-siku, maka nilai yang ini itu adalah 90 dikurangi 30, yaitu sisanya 60. Kemudian kita punya juga siku-siku di sini ya, teman-teman. Berarti ini 90 kurangi 60, maka yang ini adalah 30. Atau yang ini yang kita sebut sebagai alfa, teman-teman ya, sudut yang ini. Nah, sehingga si W-nya kita bisa proyeksikan ke bagian sini, ya, sama ke bagian sini. Ini yang bagian depan sini ya, berarti ini adalah W1 sin alfa. Yang ini adalah W1 cos alfa. Oke. Gaya beratnya udah selesai, kemudian ada tegangan tali di sini ya. Tegangan tali karena M1 merasa ditarik ya.
oleh tegangan tali T. Kita sebut namanya T1 ya. Oke, kemudian ada gaya normal juga di sini. Kita sebut namanya N1. Sudah? Ada gaya gesek? Nggak ada ya teman-teman, karena tadi sudah kita katakan bahwa bidangnya licin di sini ya. Nah, ini kan sistemnya bergerak ke sini ya. Oke. Berarti di sini kita lihat ada gaya berat juga, kita sebut namanya W2. Kemudian ada juga tegangan tali ya di sini, kita sebut namanya T2. Oke, ini tegangan tali ya. Oke, di sini juga ada tegangan tali, kita sebut namanya T2. Oke, kalau sudah selesai gambar gayanya, selanjutnya adalah kita tinjau masing-masing benda ya. Jadi misalkan di sini benda 1. Nah, misalkan yang sumbu mendatar ini kita sebut sebagai arah X, berarti di sini sigma Fx sama dengan M kali dengan A. Berarti kita ambil yang searah gerak itu gayanya positif, berarti T1 minus W1, ini ya, sin alfa, sama dengan massa yang bergerak adalah M1 dikalikan dengan A1. Kemudian bisa ditulis berarti T1 sama dengan M1A1 plus W1 sin alfa. Oke teman-teman, ini kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian kita lihat juga yang ini ya, sigma Fy-nya ya. Sigma Fy sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena ya dia tidak bergerak pada arah sumbu Y ya. Berarti di sini kita ambil W1 plus W1 minus ya. W1 min N1 sama dengan 0. Berarti W1 sama dengan N1 atau N1 sama dengan M1 kali dengan G. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan 2. Ya, kita kotakin dulu ya biar kelihatan. Ini sebagai persamaan ya. Ini terus yang ini. Oke. Sebenarnya sih ini nggak dipakai nanti persamaannya ya. Kemudian kita lihat lagi pada katrol ya. Pada katrol itu ini kan ada tegangan tali ya. Berarti di sini juga sama. Berarti ini tegangan tali juga ya. T ya, T1. Nah, ini berarti kan kita bisa lihat T1 itu sama dengan 2T teman-teman ya. Jadi saya tulis di sini. T1 itu sama dengan 2T2. Ini sebagai persamaan 3. Kita lakukan substitusi. Ya, persamaan 3 ke persamaan 1. Tujuannya untuk apa? Untuk mengganti si T1-nya dengan ini. Karena di persamaan 2 itu hubungannya antara T sama W ya. Jadi kita dapatkan di sini teman-teman 2T2 ya sama dengan ini. M1 A1 plus ini langsung ganti aja, berarti M1 kali G kali dengan sin alfa. Oke, ya. Lanjutkan kita lihat pada benda 2 di sini. Oh, ini simpan dulu ya sebagai persamaan 4. Kemudian pada benda 2. Benda 2 di sini yang ini berarti sigma F sama dengan M kali A. Berarti yang searah dengan gerak benda itu adalah W2. Maka di sini W2 min T2 sama dengan M2 kali dengan A. Berarti di sini kita bisa tulis T2 sama dengan W2 minus M2 kali dengan A. Atau T2 sama dengan M2G minus M2 kali dengan A. Oke, ini sebagai persamaan 5, teman-teman. Nah, kita bentar, ini adalah A2 ya. A2. Oke. Nah, lalu kita substitusi ya, persamaan 4 dan 5. Oke, di sini ya. Substitusi persamaan 5 ke persamaan 4.
ya, didapat di sini bahwa nilai dari 2, ya, berarti ini 2T2, berarti langsung masukin aja. 2M2G min 2M2A2 sama dengan M1 sama dengan yang ini ya. M1A1 plus M1G sin alfa. Oke, terus tadi kan teman-teman kita sudah punya hubungan ya antara A1 dan A2. A2 sama dengan 2A1. Oke. Sini saya tulis dulu ya, karena A2 sama dengan 2A1, maka kita ganti aja A2-nya di sini. Berarti kita dapatkan ya 2M2G minus 2M2 kalikan dengan 2A1 sama dengan M1A1 plus M1G kali dengan sin alfa. Oke teman-teman, kita tinggal kumpulkan yang ada nilai A1-nya. Oke, terlebih dahulu ini kita kalikan ya. Berarti 2M2G minus 4M2A1 sama dengan M1A1 plus M1G kali dengan sin alfa. A1 kita pindahin ke sana, ini pindahin ke sini ya. Berarti 2M1G minus M1 ini pindah ya. M1G sin alfa sama dengan M1A1 plus 4M2A2. Atau di sini kita A1-nya kita keluarkan. Berarti di sini M1 plus 4M2. Oke, yang bagian ini saya juga tuliskan ya. Berarti 2M1G minus M1 kali G kali dengan sin alfa. Maka bisa kita tuliskan di sini nilai A1 ya sama dengan ini M kali G-nya bisa kita keluarin ya, teman-teman. Berarti di sini M1 kali dengan G buka kurung 2 minus sin alfa. Betul ya? Ini M1G2, oke, ini adalah M1G sin ya, betul. Dibagi dengan ini teman-teman, M1 plus 4M2. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah dapat percepatan untuk benda 1 ya, yang ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi A2 nih teman-teman, ya, gampang sekali ya. Lalu di sini A2 didapat ya dari, karena A2-nya sama dengan 2A1, tinggal substitusi aja teman-teman ya. Berarti ini sama dengan, ya masukkan, jadi tinggal dapat 2M1 kali G kali dengan 2 min sin alfa per M1 plus 4M2. Yeay teman-teman, kita udah dapat solusinya di sini ya, A1 dan A2. Jadi nanti kalau diketahui berapa nilai M1 sin alfanya, kemudian M2-nya, kita bisa langsung masukkan dan dapat nilai percepatan untuk benda 1 dan benda 2. Oke, sekian penjelasan dari Kamu Jenius. Semoga bisa membantu kalian. Semoga kalian bisa sukses di sekolah. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.